channel Aprilia Dilestari. Dan kali ini kita akan bahas nih RK280. RK280 betul. RK280. Kalau di Akasbin itu adanya yang terakhir RK260. 260 betul. Atau biasa istilahnya dengan RK8 Betul. atau RKZ. Betul. RKZ kalau kru kita bilang tuh, "Bu, beli RKZ." Apa sih sebenarnya, aku pengen tahu dulu nih, apa sih perbedaan? Ada nggak sih istilah-istilah kayak RKZ, RK8, RK8, RK260 gitu tuh? Jadi betul. Jadi kalau R itu sebenarnya posisi engine, menandakan posisi engine-nya ada di belakang atau rear ya. Kemudian kata keduanya atau huruf keduanya K itu adalah tipe suspensi, Mbak. Tipe suspensi. Tipe suspensi. Kalau K itu mengindikasikan tipe suspensinya adalah leaf spring ya, per daun istilahnya. Kalau RM kan Romeo Mama udah air sas ya, Betul. balon. Nah itu untuk membedakan antara RK dan RM. Ya. Betul. Oke, nah sekarang kita bahas 280-nya dari Hino ini sendiri. Apa nih keunggulan dari standar Euro 4 emisi RK280? Betul. Yang pasti tadi ya, RK280 ini sudah pasti comply atau memenuhi standar emisi Euro 4. Ya, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari RK260, 280 berarti kan ada perubahan tenaga ya. Betul. 260 ke 280, berarti kan PS-nya lebih besar. Otomatis lumayan loh, 20 angka loh. 20 PS loh. 20 PS. Betul. Terus, itu lumayan signifikan sih, Mbak. Kemudian ada beberapa perubahan lagi terkait kenyamanan, safety, ekonomis, serta tadi hal yang umum ya terkait interchangeability. Betul. Secara umum seperti itu. Gitu ya. Terus kita bahasnya bakalan di dalam dulu nih ya. Boleh. Dan ini karoseri tentrem. Emang udah pilihan nih? Udah pilihan. Sudah pada tempatnya. Sudah ada pada tempatnya. Ono jatai masing-masing. Ya, itu kan orang awam udah ono jatai gitu. Masing-masing. Oke, let's go. Kita masuk dulu ke dalam, Pak Adi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, lihatlah. Terlihat gagah. Aku tuh selalu mewah, elegan. Aku dulu siap. Maksudnya aku dulu yang terlihat ya. perempuan kalau udah di balik kemudi. Oke. Adi siap. Ini mewah banget. Mewah banget. Dan selalu seperti ini ya. Tuh. Tentrem ini bikinannya memang wow. Dari dashboard apa semuanya. Ini banyak perubahan juga ya sebenarnya, Pak. Iya, pasti kalau yang punya unit R260 pasti terlihat, oh ini bener-bener R260 nih. Iya. Bukan. Nah. Dan ini R280. R280 Oke, betul. Monggo dijelaskan. Siap. Apa aja sih yang perlu kalau aku sebagai customer nih, kamu pengen nge-launching ini biar beli. Oke. Apa kelebihannya? Oke, yang pertama terkait line up dulu, Mbak. Jadi sama seperti RM tadi, kita punya varian yang ABS ya. Jadi ada RK280 ABS, ada RK280 non ABS. Tergantung customernya nih prefer kemana. Kalau misalkan untuk jarak jauh kan biasanya butuh safety yang lebih tinggi kan. Maka kita coba dorong untuk yang ABS seperti itu. Oke, kemudian dari display mungkin ya terlihat nih kalau banyak testimoni dari Bismania, dari customer atau dari penumpang biasanya indikator atau panel meternya kok nggak berubah-berubah nih, udah 10 tahun lebih gitu, masih jadul, masih analog gitu ya. Mungkin vintage sih. Vintage ya. Tergantung berarti ya, tergantung cara pandang. Pandangnya. Kalau aku sih suka yang modelnya tetap apa ya, klasik kayak gitu. Jadi tetap konsisten kita ngelihatnya. Betul. Tapi kita pernah jadi banyak soalnya. Ini sebenarnya simple sih ya. Jadi kurang lebih sama, ada analog juga dan nggak terlalu ribet, Mbak. Gitu ya. Kita buat desainnya fresh dan tentunya tadi ya interchange sama dengan truk itu secara dashboard. Jadi kita coba sesuaikan. Jadi tadi ya lebih mewah, lebih fresh bagi driver juga. Beneran loh. Jadi kayak bawa ini event crew aja ya, kalau bawa kayak gini tuh mungkin proudnya tinggi. Betul. Jadi lebih hati-hati, lebih dijaga, kayak gitu kan, karena eman lah wong Jawa ngomong. Sayang kalau dibuat pakai-pakai. Bener nggak? Apalagi unit ini kan investasi ya, Mbak ya. Bener, investasi. Ya bayangin aja. Harganya. Bayangin aja, duit buat spread gitu kan, kalau biarkan kan sayang banget. Terus dari segi keamanannya sendiri bagaimana? Oke, tadi keamanan kita punya yang ABS ya, kemudian juga sudah full air, udah rem angin. Jadi tentunya secara sistem pengereman akan lebih optimal dan lebih responsif. Oke. Jadi itu tadi yang untuk RK280. Terus untuk perubahannya sendiri apa sih yang lebih signifikan selain dari mesinnya? Oke. Dari sisi di luar mesin ya? Di luar mesin. Untuk sistem pengereman tadi tidak hanya full air, ABS, kemudian kita juga sudah menerapkan auto slack adjuster.
Apa itu? Untuk RM, RK dan AK ya, ada satu lagi sebenarnya untuk yang mesin depan. Jadi auto select adjuster ini satu fitur untuk penyetelan secara otomatis. Jadi pada saat perawatan pengereman nggak perlu disetel lagi oleh mekanik, baik mekanik dealer ataupun mekanik owner ya. Sehingga pastinya akan lebih cepat dan akan unit tersebut lebih cepat beroperasi kembali, Mbak, buat cari duit ya. Sama seperti tagline kita, ya, tangguh di jalan, untung di tangan. Wih, tangguh di jalan, untung di tangan. Apa untung di kantong? Terus apalagi nih Pak Hadi, kira-kira sambil kita coba ke belakang nih. Dari keamanan, kenyamanan. Jadi setiap unit ini aku pengennya memang mengulik satu persatu apa sih keunggulan dari sasis yang lama sampai sasis kayak yang baru. Karena apa ya, sama kayak RM280 adalah sasis terbaru gitu kan. Maksudnya ada juga RM380 waktu itu. Perbedaannya sudah dikasih tahu kan juga. Terus dari RK260 ke RK280. Nah, kira-kira apalagi sih secara signifikan mungkin teknologi mesinnya tadi kita udah jelasin belum? Sudah kan? Sudah apalagi nih sistem common rail. Secara ekonomis. Betul. Tetap ekonomis. Iya, tetap ekonomis. Kenapa? Karena tidak hanya engine yang kita upgrade, tapi juga transmisi, Mbak. Baik RM, RK, transmisinya kita upgrade ya. Kalau RM tadi menggunakan transmisi 7 speed MX-07. Kalau untuk RK menggunakan transmisi 6 speed MX-06. Terus untuk tangkinya sendiri lebih gede nggak? Tangkinya masih di 270 liter. 270. Kalau untuk olinya sendiri? Olinya masih sama, kurang lebih di 13 liter ya. Kenapa kok nggak diperbesar? Balik lagi. Karena sorry. Karena biasanya kalau makin besar itu kan makin lebih dingin. Makin dingin. Gitu katanya. Ibaratnya kita mandi di kolam renang sama mandi di shower gitu ya. Lebih mandi di kolam renang. Betul. Jadi kita perlu edukasi. Jadi tidak hanya dari sisi oli ya untuk pendinginan mesin. Sebenarnya faktor utama itu di sistem pendinginan, cooling sistemnya. Karena yang berfungsi benar-benar untuk mendinginkan itu adalah cooling sistemnya, Mbak. Oli itu ya hanya support lah ibaratnya ya untuk mendinginkan mesin. Jadi balik lagi ya, faktor kenapa masih 12,7 liter ya, itu karena memang secara kapasitas masih cukup ideal untuk RK, RM ataupun untuk AK. Tapi kalau sampai terjadi kayak panas gitu sebenarnya karena apa tuh? Biasanya sih ada tangan-tangan yang gimana ya? Bandel. Dibikin ngebut. Yang tadinya 260 mungkin ketika dicek masuk laboratorium bisa 300 lebih. Tuh, nggak boleh nakal. Iya, apalagi kan sekarang sudah common rail nih. Bener. Jadi untuk penyetelan-penyetelan itu sepertinya sudah bisa disetel sesuai dengan yang betul, sudah computerized ya. Sudah computerized menggunakan DX tool, betul. Oke, siap. Terus apa lagi nih? Nah, jadi terkait tadi ya overheat. Nah, karena sudah common rail, secara speed kita bisa batasi ya. Kita bisa batasi, Bapak Ibu bisa masuk ke dealer kemudian request untuk dibatasi. Kemudian setelah sasisnya sendiri, kita ada satu fitur namanya OCS, Overheat Control System. Wow. Namanya aja Overheat Control System. Berarti sistem yang mengontrol agar kendaraan tersebut tidak overheat ya, Mbak. Dan itu baru ada di sasis ini. Baru ada di sasis ini, kemudian RM AK dan terbaru betul, ya, Euro 4 yang terbaru ya memang ya ini ya. Oke, karena sebelumnya kan nggak ada. Betul, yang sebelumnya kan masih konvensional gitu ya. Bener, masih konvensional. Untuk RK dan AK. Bener. Aku nggak ngomong jelek loh ya, cuman kan memang setiap apa ya tahun itu kan kita harus berubah kan. Bukan cuma manusia yang menjadi berubah lebih baik, tapi sasis pun juga wajib diperbaiki terus kan. Pastinya. Terus apalagi nih? Jadi dari over control tadi, overheat control system itu kelebihannya apa? Jadi kita sudah semuanya bisa ngontrol. Ya, jadi ketika mesin mencapai suhu maksimal, maka secara otomatis karena sudah dikontrol oleh CCU, maka semprotan dari injeksi akan berkurang. Otomatis kan tenaga mesin akan berkurang, kemudian juga suhu juga akan bisa lebih turun. Seperti itu. Jadi memang sudah computerized lah ibaratnya. Secanggih itu. Keren banget sih. Betul. Jadi tetap ekonomis karena masih 13,7 ya. Iya, benar. Karena kalau yang lain kan bisa 2 kali lipat. Sekarang harga kan lebih boros gitu, oli lebih ya. Lebih boros ke bukan saya yang bilang. Kan aku nanya, aku nggak bilang loh ya. Aku cuma nanya loh guys. Oke, jadi ini tadi kita bahas tentang RK 280 ya. Aku rasa udah cukup kan kayaknya kita udah cukup detail atau mungkin ada boleh keluar, ada satu lagi sih yang pengen kita highlight. Let's go. Ada yang mau ditunjukin? Mungkin ada hadiah buat aku. Oke, ini ketutup sih Mbak. Jadi ya. Di velgnya ini sendiri. Betul, di baut roda ya. Oh, di baut roda. Ya, kalau kita mungkin familiar RK itu pakainya yang 8 baut. Jadi biasanya gimana sih cara membedakan antara Hino dengan kompetitor? Biasanya dari luar itu dilihat dari baut rodanya.
Kalau 8 udah pasti Hino. Kalau 10 udah pasti yang lain gitu ya. Aku nggak kepikiran loh. Betul. Nah sekarang untuk semua big bus ya, kita sudah menggunakan tipe yang common, yaitu tipe 10 baut. Image-nya kan pasti otomatis lebih kuat gitu ya, lebih Ini nggak bisa tangguh. dibuka sih ya, udah Iya, ditutupin ya, di cover. ini harus dibuka Harus skrup-skrupnya sih. Jadi yang ini ada 10 baut. 10 baut. Oke. Kemudian Kenapa? proses pengencangan pun juga sudah common ya. Heeh. Kalau yang lama kan 8 itu, kalau posisi di kiri berarti kan pengencangan ke kiri. Kebalikannya kalau pelepasan ke kanan dan Betul. sebaliknya. Nah sekarang sudah common Mbak. Jadi Itu udah lama otomatis semua ya. lebih cepat kan, lebih kuat juga. Image-nya seperti itu sih. Wow, jadi sampai segitunya ya. Sampai pengaruh sedetail ya itu. memang ya. Betul. Tidak hanya Oke, di oke. engine ya terkait Tirofor, tapi juga kita ke fitur-fitur lainnya. Sampai ke roda, ke kaki-kaki. Ngaruh juga dong. Ngaruh juga ban, pasti. Semuanya. Mm-mm. Oke, dah. Udah itu terus untuk bagasinya sama ya, masih. Bagasi ya? sama. Jadi kita memang ada dua pilihan ya. Mm-mm. Ada yang leather frame ataupun space frame. Ya ini masih yang leather frame ya. Ini masih yang leather frame ya. Betul. Oke, boleh aku tutup nggak biar kita kelihatan bodinya? Wih, kuat. Oke. Oke. Jadi biar kelihatan. Nah, keren nggak Ya. warnanya? Jadi apalagi nih dari seluruh yang sudah kita bahas nih, apa aja sih? Jadi kesimpulannya tadi kita ada 4 ya yang ingin kita highlight, Mbak. Kenyamanan, kemudian keamanan, spare part, ekonomis, dan ekonomis. tentunya terkait spare part ya, terkait after sales pasti itu juga sangat penting bagi customer gitu. Jadi dengan keempat poin tersebut ya sesuai dengan tagline kita, Hino tanggung di jalan, untung di tangan. Tangguh di jalan, untung Di tangan. Oke, Oke. thank you Pak Adi. Siap. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk RK280. Nanti mungkin kalau memang ada hal-hal yang kurang, aku bisa Tuh. tanyain ke Pak Hadi. Bisa direct kontak biar langsung. lebih detailsnya gitu. Siap. Nah, buat kalian semua, terutama teman-teman owner bis nih, udah ada 2 pilihan nih yang kalian lihat. Betul. Kalau mau yang terbaru dari Hino Euro 4-nya ada RK280 dari 14 itu ya. Dari 14. Dari 14 loh. 14 varian. Jadi langsung aja di kontak. Kontaknya kemana? Ke Hino pasti Ke atau Hino ke pasti. dealer-dealer kesayangan Anda guys. Langsung ke dealer-dealer kesayangan Anda. Iya. Oke. Ya udah habis ini kita bakal lanjut di part ketiga, tapi kayaknya kita akan mulai acara dulu nih ya. Boleh. Siap. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kita cut dulu, nanti sekalian aku ambil detail-detail dari dalamnya. Silahkan, Mbak. Oke, thank you Pak Adi. Siap. Ketemu lagi ya Sama-sama. di sini ya. Oke. Sarangi lagi dong. Sarangi. Oke guys, thank you for watching. Tapi tetap akan ada part ketiga habis ini. Apa sih? Kita bahas yang mana? Yang ketiga medium bis kan? Yang medium bis. Ini khusus Medium lagi. bis. Jadi stay tune terus, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Anginnya kenceng. Sarangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sehat ya? Tetap guys, rimba kencana. Oh ini, alhamdulillah sehat kok. Waduh, ketemu banyak nih. Gimana? Aman semuanya? Aman terkendali. Aman. Halo kakak. Apa kabar kak? Tetap kok hai, rimba kencana. Sehat? Oke guys, untuk joknya sendiri seperti biasa kalian udah tahu, jok yang super dari Rimba Kencana. Oke guys, hari ini kita bakalan masuk ke dalam untuk ngeliat acara dari launching Euro 4 Hino sendiri. Let's go!
Dan juga sebelum hadir yang sudah hadir di belakang. Ya, sebutkan di sini ada LED, ada handphone, blender, stand fan, mixer, coffee maker dan lain sebagainya. Sebagai catatan bahwa ini selaku Chief Operating Officer Director PT Hinomoto Sales Indonesia yang terhormat Bapak Santiko Wardoyo, dipersilakan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian, masing-masing yang saya hormati dan saya cintai. Pagi ini saya sangat-sangat senang sekali kita bisa ketemu lagi di sini dalam kondisi yang kesehatan dan seperti tadi Pak Jerry bilang bahwa kita udah lama kita pernah ketemu. Kita ketemu paling via online, tapi itu rasanya kurang mantap. Dari tadi pagi saya langsung bisa dapat tangan hangat ya, dari dengan bapak-bapak semua. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan tim dari saya. Di sini ada Mr. Presiden sebagai Senior Advisor, kemudian juga ada Pak Anton di sini dan Pak Benak Guntur sebagai dari tim penjualan ya, bus khusus bus. Kalau Pak Anton juga menggerakkan di penjualan government di ISO. Kemudian saya juga membawa juga tim dari Pak Hadi, mana Pak Hadi? Pak Hadi baru di luar. Ada Pak Anton satu lagi, kalau ini Anton yang extra oversize. Pak Anton Abdul ya. Pak Anton ini kalau bagian pertama bagian penjualan, kalau Pak Anton ini bagian training. Menjadi Hino pertama di Indonesia. Tadi saya sudah sebutkan loh di awal. Di mana yang menjadi dealer pertama Hino di Indonesia? Ada yang mengetahui? Bapak ini kan boleh dibantu mikrofon? Oke, saya akan menghampiri. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Bapaknya semangat banget sejak banget. Izin perkenalan dengan Bapak siapa? Siap, Bapak jawabannya? Benar sekali, dari tangan Bapak boleh ikut saya ke depan Pak untuk menerima hadiah. Jawabannya mudah ya, tadi saya sudah menyebutkan. Silakan Bapak bisa menerima hadiah. Kita juga ada pembaruan di sistem transmisi. Untuk medium base kita memakai mesin M04C yang dulu kita pakai W04 ya, saya yang tipe Euro 2. Untuk yang terbaru, untuk yang big bus kita memakai mesin J08. Belum makanya, kapan? Kalau sekarang kan masih ibu-ibu. Kapan ada Alhamdulillah, puji Tuhan April masih diberikan kesempatan bersilaturahmi dan sharing-sharing serta ngobrol-ngobrol bareng dengan para owner transportasi bis dan owner dari Karoseri Tentrem, Karoseri Adiputro dan juga perwakilan dari Laksana Karoseri di acara perkenalan Hinobis Euro 4. Dan ada juga nih yang kita tunggu-tunggu, Ki Agus juga hadir loh. Pengen tahu nggak lanjutan keseruan April dengan Ki Agus dan road test GB 150 otomatis di speed 120 km per jam? April yang nyetir loh, so don't miss it. Tonton di next part vlog April ya. Thank you for watching. Sarangi.